cerita tentang relationship. Teman-teman mungkin bingung nih, kayak kenapa kok tiba-tiba kita bikin podcast gitu kan, berdua ada di sini gitu kan. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Nama gue Ama. Nama gue Prita. Yes, jadi Kenapa tiba-tiba kita bikin podcast nih? Kenapa coba dong Karena- ceritain dong ke teman-teman gimana sih? Oke, jadi kayak by the way kita tuh temennya udah lama banget ya, dari kayak kita SMP gitu. Ya, Dan dari sekarang kita 2008 udah ya. mau umur 30 tahun. Iya. Nah, jadi kayak dari tahun 2008 kita udah temenan, terus lulus kuliah gitu kita jadi makin sering ngobrol ya, kayak tentang kehidupan dan segala macam. Terus setelah gue menikah dan Ama juga menikah, makin tuh mengerucut kayak kita ngobrolinnya tentang selain tentang kehidupan, tapi tentang relationship, tentang pernikahan, keluarga dan segala macam gitu. Jadi basically sih apa namanya? Jadi Indian diskusi kita nih sebenarnya berujung pada kayak soal pernikahan sih, meskipun Yes. nanti adalah kayak sebenarnya kalau in real life ya in real life. Jadi omongan kita juga nggak yang soal nikah terus sih, kayak ada yang soal keluarga gitu kan, terus kayak soal self reflection juga gitu tentang diri kita sendiri, atau mungkin yang kayak lagi hits zaman sekarang kita atau beberapa tahun terakhir kan soal inner child, Mental health. mental health yang gitu-gitu loh. Jadi Yes. tapi ya itu akan kita bahas juga. Tapi emang ini Tapi mungkin main topik kita kayak tentang relationship gitu ya, marriage life gitu yes. sih. Iya, kita berharap dengan adanya kita bikin podcast ini. Sorry mundur dikit. Jadi kita bikin podcast ini tuh karena kita ngerasa setiap kalau ngobrol tuh gimana? Ya, jadi kan gue sama Mama sering ngobrol gitu kan tentang pernikahan ini. Terus kayak tiap kita ngobrol kok kayak ada kok seru banget gitu, tapi saya Buat seru kita banget ya, buat buat kita. kita sih seru banget. Buat kita sih seru banget gitu. Terus kayak ada, ngerti gak sih, kayak ada apa namanya? Kalau kalau kita pulang pisah itu ngerasa ada sesuatu yang kayak bermanfaat dibawa pulang gitu loh, langsung pengen Iya, gitu deh. diaplikasikan gitu, kayak Ya, saling memberikan tips gitu. Gue sih sering banget dapat tips dari Prita sih, nggak tahu kenapa Prita sangat insightful. Jadi kalau misalnya gue kenapa, terus Prita tuh bisa memberikan sudut pandang lain yang membuat gue mikir kayak oh kok gue nggak kan kayak gitu ya. Nah kayak gitu. nah, mungkin karena kayak gue juga ternyata diem-diem gue pernah mengalami itu atau gitu kan. Jadi kayak kita nggak berharap diam-diam sih, mungkin kayak tanpa lo sadari. iya, tanpa kali gue ya. sadari gue udah pernah melalui fase itu atau gimana gitu. Secara lo udah nikah jangan ketahuan. Ya, jadi kayak kita berharap melalui podcast ini juga kayak teman-teman yang dengerin yang mungkin kayak ngerasa kok gue gini ya, kok gue habis nikah gini ya, ternyata pas gue dengerin nggak kita happy ya gitu, nggak masalah. Lo nikah ada juga. masalah segala macam, kok samaan Iya, gitu kayak kan. gitu. Kita pengennya sih kayak gitu, teman-teman ngerasain hal yang sama, dan apapun yang kita bahas ini itu berdasarkan experience kita ya. Yes, pertama based on experience dan ya sedikit hal yang kita ketahui lah gitu. Kita berharap semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman dan Amin. Insightful maksud gue, insightful. ya insightful pastinya, dan nggak ngerasa sendirian. Itu aja Yes. sih. Mungkin ini ya, enaknya kayak kan kita mau ngomongin tentang pernikahan nih. Iya. Mungkin topik pertama ini kita mulai dari kayak awal mula kita mau nikah gitu, kayak persiapan nikah. Persiapan nikah Iya ya. kan? Jadi kayak kebanyakan orang ya, mungkin sebenarnya gue juga dulu tanpa gue sadari sih, dan Prita yang menyadarkan ya, gue terlalu fokus sama wedding. Oke. Ya kan, that's why akhirnya kita bikin topik pertama kali ini adalah plan your marriage Before you plan your wedding. yes. Oke, jadi nih ya, topik pertama tadi kan plan your marriage before you plan your wedding. Nah, gue mungkin sedikit cerita dulu kali ya, nih kayak pengalaman pribadi gue waktu gue menikah tahun lalu. Nah, jadi sejujurnya kan gue nikah tuh kan pas banget lagi pandemi banget ya, bulan Juli 2021 itu bener-bener lagi tinggi banget COVID. Terus yang akhirnya kayak apa ya, karena pada saat itu mungkin gue terlalu fokus sama mikirin wedding gue, ngerti gak sih? Jadi kayak hari H-nya itu yang dimana gue udah kayak acaranya gitu ya. Udah persiapan itu, gue udah cerita sama Prita kayak gue bakal di sini H-min seminggu tiba-tiba kayak Hamin beberapa hari nggak sih waktu itu? atau beberapa hari ya, bahkan Dia hamin beberapa hari deh. 3 hari 4 hari gitu kan. Iya, 3 atau 4 hari tiba-tiba kayak pemerintah tidak memperbolehkan mengadakan pernikahan dimanapun kecuali KUA. Terus gue bilang kayak gue nikah di KUA aja nih, gue di KUA doang gitu, kayak kata doang, kata aja tuh membuat gue kayak ini nggak spesial kayak gitu. Tapi setelah gue inget banget tuh Hamin 1 ya, malamnya kali ya, malam itu gue bener-bener kayak curhat ke Prita kayak Cong, gue gini, gue kayak di situ Prita tuh kayak menyadarkan gue bahwa kayak Cong, yang penting tuh ini pernikahan lo, perjalanan pernikahan lo ke depannya gitu, kayak
ternyata hari H menurut gue tuh ya udah sebatas terjadi di itu aja gitu ya kan. Nggak yang ya dress bakal lo lepas, make up juga bakal lo hapus, ya memorable lah, karena itu insya Allah juga bakal cuma pengalaman seumur hidup sekali gitu kan ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting yang akan lo jalanin, kita jalanin itu ya pernikahan, ke the journey. yes, yang kita harap juga sampai seumur hidup ya kan, bukan cuma yang sehari itu aja. Nah kayak gitu sih, pada saat itu emang gue terlalu fokus sama marriage gue, terlalu fokus sama wedding day gue, jadi kayak marriage gue sejujurnya mungkin belum well prepared sih, kayak ya satu tahun jalan inilah ya. Tapi sebenarnya kalau well prepared yang nikah 100% siap pun juga nggak ada sih ya. Cuma mungkin emang toh kalau yang orang udah siap pun pasti nanti jalanin ada aja. Iya kan? kayak gitu Kayak nggak akan mulus gitu. Bener-bener kayak 100% nggak akan gue siap gitu tuh kayaknya nggak ada. Jangan kalau Prita setelah gue mendengar ceritanya dia kayak, oh kok gue nggak kepikiran ya bikin kayak gitu, bikin kayak gini gitu-gitu. Jadi mungkin Prita bisa cerita nih, kalau lo sendiri gimana sih waktu itu? Sebelumnya tuh kayak banyak orang, atau mungkin tanpa gue sadarin gue pun juga awalnya kayak gitu gitu. Mungkin lu juga kan gitu. Kayak karena mungkin ini ya, kayak kita nih di dunia persosmedan gitu, di Instagram pasti ngeliat kayak wedding tuh yang wow. Oh iya benar. Itu kan kayak pasti captionnya nih sedikit caption gitu, habis itu venue, iya mungkin catering, dekor. Oh shit iya kan? Mungkin itu sih yang membuat gue pressure, kayak gue di KUA doang gitu. Kayaknya ya itu deh, itu bener Ya, banget sih. mungkin kan jadi kayak kita sering ngeliat kayak gitu, jadi tuh menurut yang kita lihat tuh kayak wedding gitu, kayak acaranya, kayak venue-nya gue mau di mana, cateringnya, dekornya kayak gimana, Pinterest pasti kan, kayaknya Pinterest tuh udah full deh boardnya, terus habis itu ya gitu-gitu deh. Bener sih gitu. Mungkin gue pas pertama kali juga fokusnya kayak gitu ya, kayak gue pengen nikahan yang intimate, gue pengen nikahan yang kayak gini itu gitu. Cuman waktu itu sih sebenarnya bokap gue sih yang mau ini kan ya. Kayak ini tuh dimulai dari bokap gue, dari permintaan bokap gue gitu, yang dimana waktu itu akhirnya gue dan suami gue yang namanya Rido ya. Jadi kita kayak kalau Rido itu kayak gue cerita Rido itu suami gue. Suami gue Abi. Terus jadi waktu itu gue sama Rido lakukan gitu, kayak dan wow ternyata setelah menjalani pernikahan itu kayak kita baru menyadari gitu loh, kayak oh ternyata ini penting ya, kayak oh ternyata untung gue bikin ini ya di awal gitu. Jadi kayak pas kita menjalani pernikahan ini tuh apa ya, kayak istilahnya kita udah ada base gitu loh, udah ada fondasinya. Boleh tau gak sih Gitu. waktu itu apa aja yang kayak lo buat gitu? Intinya aja sih, maksudnya kayak mungkin top 3 deh yang mesti bokap lo, bokap lo anjurkan atau lo dan Rido pikirkan tuh apa top 3? Gue sama Rido bikin kayak istilahnya proposal keluarga gitu, dan ini lumayan lama sih, kayak lumayan lama gue sama Rido ngomonginnya. Mungkin lebih lama daripada kita ngebahas mau dekor apa ini apa itu apa gitu. Ini kayak contoh ya guys. Jadi, atau ya teman-teman. Jadi bokap gue sih waktu itu bilangnya kayak ya diomongin aja apa yang kayak harus kita omongin gitu, kayak apa yang menjadi kira-kira nanti kita akan hadapi diomongin sekarang gitu. Jadi kayak pertama itu kayak visi dan misi, kayak sebenarnya kayak berat banget gitu ya, kayak visi misi nikah lo tuh kayak yang paling gak kan, kalau kita dulu mikirnya kayak tujuan lo nikah apa gitu kan, itu at least tahu gitu kan. Tapi kalau visi dan misi itu gue juga gak kepikiran sih. iya kayak sebenarnya sih kayak berat banget ya pas awal denger. Gue juga visi dan misi misi pernikahan kita apa gitu, kayak tapi ya udah itu adalah apa ya, kayak didiskusikan saja gitu, sama waktu itu gue sama Rido diskusikan. Terus kayak intinya waktu itu sharing sedikit mungkin ya, kayak Nah ini juga sharing dari tadi. nggak usah ini hal yang mau gue omongin. Kayak sharing sedikit, kayak intinya bokap gue waktu itu juga mengingatkan gitu ya, dan kita berdua sadar kayak ini pernikahan ini tuh kayak ujungnya bukan ujungnya, maksudnya kayak harus selalu bertujuan untuk mencari ridho Allah gitu loh. Kayak itu yang harus kita pegang gitu. Nanti mau kayak gimana itu terserah gitu. Cuman kita punya pegangan ini nih fondasinya gitu. Jadi pertama visi dan misi pasti dikaitkan ke sana. Terus habis itu kayak keuangan. Oh iya. Keuangan itu penting. Itu gak cuma cinta-cintaan doang nikah itu ya. Yes. Karena gini loh, kayak bikin ini tuh ternyata kan nikah tuh kayak menyatukan dua kepala ya. Kayak jangan sampai pas setelah menikah baru ngomongin keuangan lah katakan. Terus kok gue maunya gini, kalau maunya gitu. Beda, terus akhirnya gitu kan. beda. Akhirnya kayak pas udah nikah nih kayak
Duh kok jadi kayak gini ya gitu loh, kayak kita menghindari hal-hal kayak gitu. Iya benar. Jadi kayak keuangan waktu itu gue sih ngomongin kayak keuangan keluarga ini itu berapa porsi sih dari uangnya Rido, berapa porsi dari siapa pendapatan yang gue, gitu-gitu siapa yang manage, budgetingnya gimana, yes, gitu budgetingnya kan. tuh apa aja, Ya, kayak berapa persen gitu kan biasanya. apalagi untuk kayak termasuk untuk orang tua, mertua gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh alhamdulillah kayak gak ada perasaan yang kayak kok buat nyokap lo, lu gampang banget sih ngeluarin, kok buat keluarga gue gitu loh, kayak nggak ada kayak gitu karena udah diomongin di awal. Mungkin ini kayak ekstrimnya itu gue ngomongin keuangan ini kayak gini. Kalau sampai one day gue sama Rido kayak kita harus minjem duit nih ke orang, kayak kita nggak punya duit terus kita harus minjem duit gitu. Kita mau pinjam ke siapa? Kayak itu orangnya tuh udah ditentuin dari kayak sebelum kita nikah gitu. Minjem duit ke siapa? Dan maksimal nominalnya itu berapa persen dari pendapatan kita, dan ngebalikinnya tuh gimana? Super detail ya, gue kayak nggak lumayan sih untuk kayak gue selalu mikir kayak gue kan ada duit terus gitu, amin gitu kan, amin itu kan kita juga nggak mau ya, maksudnya jangan sampai terjadi, kalau bisa sih tidak terjadi, tapi kalau misalkan sampai mepet nih, jangan sampai pas suami lo kayak pinjem duit, kok lo pinjem duit ke situ sih? Iya benar. Kan gak enak dong, apalagi kalau pinjem duit diem gitu istilahnya, apalagi diem itu kayak jangan sampai sih. Terus habis itu apalagi ya, kayak gue bahkan ngomongin kalau misalkan terjadi selek nih antara gue dan mertua gue atau Rido dan mertua Rido, itu posisi gue harus kayak gimana, posisi Rido harus kayak gimana, itu kayak kita ngomongin. Katakan misalkan nggak masalah, paham kan? Misalnya yang selek gue sama nyokapnya Rido gitu ya, amit-amit gitu, tapi kayak kalaupun terjadi misalkan, karena who knows kan. Nah, kita sepakat posisi Rido sebagai suami gue dan sebagai anaknya dari mertua gue itu, dia harus netral gitu. Kayak dia Rido nggak boleh belain gue di depan nyokapnya, nggak boleh juga belain nyokapnya di depan gue. Maksudnya kayak ketika ada gue dan mertua gue ini, Rido nggak boleh memihak gitu, karena kayak kita tuh pasti merasa kayak memiliki kan, kita semua tuh saling memiliki gitu. Ketika Rido udah memihak, gue bisa merasa kayak kehilangan gitu. Kayak kalau nggak ada di sisi gue lagi atau gitu lah kasarnya. Ini juga penting ya, kayak menurut gue kayak ini penting. Gue sama Rido waktu itu sebelum menikah kita sepakat kalau kita di pernikahan ini tuh ada masalah, kayak kita tuh mau cerita ke siapa. Iya, tadi pas lo ngomong soal keuangan, gue di dalam hati kayak waktu itu gue inget juga tuh kayak kalau misalnya udah nikah kita juga nggak bisa cerita sembarangan sama orang gitu, nggak kayak dulu waktu SMA gitu. Karena mungkin emang tanpa disadari ya, kayak kita tuh apa ya, mungkin kan ini masalah keluarga gitu, kayak tanpa kita sadari kan kita ketemu teman, kita main cerita aja segala macam gitu. Kayak itu tuh sebenarnya apa ya, kayak ya benar beda, bukan masa pacaran lagi gitu. Dan kesalahan suami lo, kesalahan istri lo, aib dari satu sama lain itu bukan sesuatu yang harus diumbar dan diceritakan dengan gampang gitu. Benar-benar. Nah, makanya kayak ini tuh kalau nggak salah ini pesen bokap gue juga deh waktu itu pas awal gitu. Jadi kayak sebelum nikah gue udah punya persetujuan sama Rido. Sepakat gitu ya. Jadi kayak Rido tahu nih, gue tuh pasti cerita ke siapa, gue juga tahu kayak Rido pasti cerita ke siapa. Gitu. Sama sih, gue juga tuh kayaknya gue jadi ada diskusi itu sama Abi gara-gara Prita sih, waktu itu Prita pernah akhirnya ngomongin. Iya. kayaknya ya makanya gue jadi kayak gitu tuh karena kayaknya lo pernah ngomong itu, gue jadi pas gue sebelum nikah sama Abi pun kita akhirnya kayak ngomong gitu kan, kayak gue nanti misalnya kalau curhat maksudnya wajar ya kalau dalam pernikahan tuh ada masalah, kalau dipendam sendiri juga kayak pasti ada itu bisa gitu kan gue, terus tapi ada sesuatu juga yang nggak bisa kita ceritain ke suami gitu, yang ngasih butuh pandangan dari teman lain gitu, orang lain gitu. Dan gue ceritanya ya sama Prita. Makanya kita bikin podcast. Iya, dan Abi sama Rido tuh tahu kalau kita saling cerita satu sama lain gitu loh, gitu. Jadi kayak ya gue seringnya cerita sama Prita segala macam gitu. Iya, jadi Abi tahu kalau gue tahu cerita mereka, Rido pun tahu kalau jadi kayak, dan bahkan suami kita pun nanya kayak tadi cerita apa sama ini gitu loh, jadi mereka tuh pengen tahu juga sebenarnya gitu. Terus ya udah, jadi itu udah aman sih, jadi emang nggak bisa cerita sembarangan. Kan tadi udah ngomongin nih kayak pelan-pelan kita sebelum nikah gitu. Kalau misalkan kayak kita bisa, katakanlah kita bisa kayak mengulang waktu gitu ya. Kali ya. Kayak dari kalau lo sendiri, lo ada nggak yang kayak coba gue plan ini ya, coba gue ngomongin ini ya sama Abi atau apa gitu? Apa ya? Gue gara-gara waktu itu sih TikTok.
ada gara-gara TikTok kan dulu. Gue tuh jadi buka TikTok nggak sih gara-gara Sumpah, tapi TikTok. TikTok tuh kayak seru banget. Iya, karena kan kayak informatif gitu loh. Terus Iya. ada pokoknya sih, kalau teman-teman tahu Jay Shetty, kan gue suka banget sama Jay Shetty kan. Terus gue pernah kayak nonton cuplikannya itu, ada pas gue nonton itu gue kayak wah, I wish gue punya diskusi ini sih sama Abi gitu kan, yang dimana intinya dia bilang apa ya, sebuah perhubungan atau sebuah pernikahan yang long lasting itu it's not about kayak date night, it's not about kayak kayak quality time yang berdua terus nonton bareng, dinner bareng gitu-gitu ya, itu termasuk sih, cuma yang tapi yang penting adalah we know how to fight. So kayak wow itu kayak benar gue banget. gak even kepikiran boy, kayak gue gak pernah belajar how to fight gitu loh, ngerti gak sih lo, kayak ternyata itu penting banget loh, kayak aduh gue bingung deh mulai dari mana, tapi itu beneran cowok kayak gila banget sih how to fight tuh, karena kayak dalam pernikahan lo nggak mungkin kayak it's impossible kalau lo nggak berantem. Maksudnya berantem ini bukan yang kayak berantem tuh nggak selalu yang wah gitu ya. Kayak maksudnya ada selisih paham dan segala macam. Selek kayak cuma salah paham dikit aja atau nada yang ngomong salah itu juga bisa bikin kayak mancing gitu ya, mancing gitu loh. Jadi emang menurut gue kayak learn how to fight sebelum menikah itu gimana sih, kayak tahu gitu loh pasangan lo gitu kan, nanti tuh kalau berargumen tuh gimana sih gitu, kalau misalnya dia mengungkapkan pendapat dia tuh caranya kayak gimana sih, mau dengerin lo nggak sih, yang kayak gitu loh. Nah kalau nggak salah ya waktu itu di video Jay Shetty ini tuh dia ngejelasin ada 3 jenis orang dalam menghadapi konflik dalam menghadapi konflik gitu kan. Yang pertama dia itu ngasih tahu pasangannya kalau misalnya dia belum siap nih karena emosinya juga mungkin yang nggak teratur, dia bilang sama pasangannya kayak aku butuh waktu sendiri dulu ya, kayak aku nggak bisa bahas ini dulu, please give me some time alone gitu. Yang pertama. Yang kedua, mereka bisa nih langsung ngomongin bareng-bareng kayak gitu, jadi kayak oke, kita tenang dan langsung dibahas, itu juga ada. Dan yang ketiga malah dia kayak pull away gitu aja, dia mungkin istilahnya ngasih silent treatment kali ya, jadi dia kayak meninggalin pasangannya gitu aja tanpa dia ngasih penjelasan dia tuh sebenarnya kenapa gitu kan. Nah itu 3 dan 3 jenis itu biasanya yang terjadi ada dalam hubungan kayak gitu sih, cara menghadapi konflik tuh kayak gimana kayak gitu. Itu kalau gue sih ngerasa gue langsung diomongin sih karena gue tuh suka kepikiran kadang, tapi nggak, gue awal-awal sih gue orangnya langsung diomongin, kayak apa-apa gue harus mau ini cepat selesai kayak gitu. Gue nggak mau gue sama Abi tidur tuh kayak bete-betean gitu, kayak hati gue nggak tenang gitu. Tapi makin lama kayaknya gue ngerasakan seperti itu ya, tapi ternyata gue melihat Abi yang kayak orangnya ya kayak gitu, gue nggak bisa dong memaksakan kehendak gue untuk kayak ayo kita harus ngomongin sekarang, aku nggak bisa nih gini-gini, kita nggak bisa kayak gitu loh. Setelah gue belajar 1 tahun ini gitu kan, gue lebih, karena Abi orangnya yang gue mau diem dulu baru nanti kita ngomong. Nah jadi gue bukannya kayak nggak mau apa ya, lebih kayak menghargai Abi. Kalau misalnya gue paksa ngomong juga, dia kan jadi kayak nggak kondusif ya, maksudnya cara kita nge-resolve problemnya juga jadi kayak nggak kondusif. Jadi akhirnya gue kayak bisa gitu sih lama-lama kayak oh yaudah kalau misalnya mau sendiri dulu, gue juga kayak ini dulu lah, ngerasain apa yang harus gue rasain yang kayak gitu. Prita juga ngajarin ke gue sih kayak better kalau misalnya ternyata kita ngerti dulu kita tuh sebenarnya kenapa sih, marahnya kenapa segala macam gini-gini, baru ntar diomongin. Gue kayak gitu sih. Jadi karena gitu kan, kayak abis nikah tuh karena udah ada 2 kepala nih gitu loh. Benar. Kayak kita tuh kompromi sih, itu tuh kayak harus ada kompromi seumur hidup sih. Kalau menurut gue tuh kayak akan seumur hidup. Ya gitu, kayak maksudnya berantem aja tuh jadi nggak bisa semau lo ya kan. Kayak nggak bisa. Iya, kayak toh lagi berantem nih, kayak lagi kayak pengen meledak, pengen nangis atau pengen apa, lo tuh masih harus ngertiin orang lain gitu. Kayak nggak bisa egois dulu gitu kan. Yes, bener banget sih. Jadi itu kalau gue pribadi learn how to fight sih, kayak sama pasangan gue. I wish gue ngomongin itu sama Abi sih sebelum nikah. Kalau gue sih kayaknya lebih ke ini ya, kayak setelah menikah ini, dulu tuh gue udah menyadari gitu, kayak ya kita kalau kompromi deh tadi ya nggak sih? Ya kompromi tadi. Itu pasti kayak mungkin semua orang juga udah pernah mendengar itu lah gitu. Kayak kalau misalnya mau nikah ya kompromi gitu kan. Dan menerima, accepting, nggak boleh egois dan segala macam gitu. Tapi one thing yang gue baru sadari dan akhirnya gue lakukan itu adalah adjusting sih. Jadi kayak
accepting tuh nggak cukup gitu. Kayak ketika accepting tuh means misalkan suami gue kayak gini nih orangnya, katakanlah cuek gitu ya, katakanlah cuek, terus accept gitu, oh ya udah, iya suami gue cuek kok gitu. Gue sebenarnya seneng kayak ngeliat teman-teman gue yang udah menikah tuh saling main sama teman satu sama lain gitu, ngerti nggak? Kayak lo nih udah nikah sama Abi, lo nongkrong sama teman-teman Abi, dan mungkin sebaliknya Abi nongkrong sama teman-teman lo gitu kan. Kayak lo tuh menambah teman, menambah apa segala macam gitu. Kayak gue tuh seneng kayak gitu, dan gue sebenarnya kepengen kayak gitu. Kayak kalau misalnya gue nongkrong sama teman-teman, suami gue ikut dong. Kayak kenalan dong nih sama teman-teman gue. Kayak pas Rido nongkrong sama temennya, gue ikut dong. Kayak apa namanya? Kayak gitu lah, ngerti kan? Having fun bareng lah sama teman-teman bareng gitu. Jadi kayak temen Rido temen gue, temen Rido gitu. Nah tapi kayak Rido sebenarnya introvert banget kan, anaknya kayak maksudnya bukan gak bisa bergaul ya, tapi maksudnya lebih senang, lebih enjoy pas sendiri, pas dia kurang terlalu suka kalau misalkan yang datang rame-rame, apalagi orang-orang yang nggak kenal. Ya mungkin sebagai orang yang introvert bisa merasakan kali ya, kayak yang pressure gitu loh. Kalau gue paksa-paksa, ayo dong kan aku nggak pernah nolak kalau misalkan mau cerita gitu. Kalau suami gue ikutan gue dan ngintilin gue segala macam, dia tuh pressure gitu loh. Jadi kayak ya udah, gue selain mencoba menerima, kayak ya adjusting. Oke, gue ekspektasi gue nggak usah macem-macem kayak gitu. Adjusting sama sifat suami gue kayak gini, ya udah. Toh kalau gue mau pergi, kalau gue mau have fun sama teman-teman, dia nggak pernah ngelarang. Ya kan? Iya, sumpah. Mau sampai malam. Kadang gue tuh yang nggak enak gitu, kayak lo nggak apa-apa. Temen gue lain juga gitu. Iya, kayak lo nggak apa-apa jam segini gitu masih di luar gitu. Kita bener Rido ternyata santai banget gitu. Jadi kita kayak ya mungkin gitu, kayak balance-nya gitu kali ya. Kayak Rido tahu kayak lo kalau mau main aja, tapi nggak usah ngerengek ajak gue gitu kan. Tapi udah ketika gue main udah kayak terserah gitu, kayak ya have fun aja gitu. Kayak gitu-gitu sih, jadi kayak lebih accepting itu nggak cukup. Jadi kayak harus adjusting juga sih teman-teman, benar sih. Iya kan. Nggak kayak sih gue pikir ya menerima kompromi kita kayak udah cukup gitu kan. Dan itu sebenarnya nggak semudah itu ya kan. Nggak semudah itu tapi. Iya sih. Itu pasti melalui proses. Gue dengan cerita lo aja gue nggak kebayang sih kalau misalnya gue bukan harus ya, mau nggak mau sebenarnya nggak sih, pernikahan harus adjusting, itu benar sih. Kayak mungkin kebiasaan kita yang pengennya gini tapi ternyata suaminya enggak, kayak Rido nggak suka atau gimana kan, yang nggak bisa memaksakan kayak gitu. Ada juga mungkin yang Rido pengennya apa tapi Prita nggak suka, pasti gue yakin Rido mencoba untuk adjusting juga di situ gitu kan. Jadi emang karena at the end kayak kita semua tuh mau pernikahan yang bahagia gitu kan. Kayak tapi menuju bahagia tuh gimana ya, kayak banyak caranya ya. Hard work, susah ya, kayak melalui ya nggak ujuk-ujuk lo langsung bisa ini ya. Benar itu tuh ya mungkin ada aja orang yang bisa langsung gitu, tapi ya itu nggak mudah gitu. Kayak lo melalui ini itu dulu kan, saling memahami itu kayak lo melalui sebuah kejadian terus ternyata suami gue gitu ya. Bener harus kadang harus ada sesuatu terjadi dulu baru kita tuh belajar gitu loh. Kadang harus gitu sih menurut gue. Tapi yang benar kayak ketika sesuatu itu terjadi, nah ketika lo dan suami lo gitu, kayak si pasangan ini dua-duanya melihat itu sebagai pelajaran, kayak sebagai dia mau merefleksikan dirinya, mau melihat itu sebagai pelajaran. Oh ternyata gue harus gini ya. Nah itu tuh kayak akan membuat hubungan kita tuh akan lebih lebih hangat, lebih connect kuat gitu. Tapi yang susah adalah ketika ada kejadian dan blaming each other. Malah tadi balik lagi learn how to fight lagi ya. Iya, jadi kayak ketika ada kejadian dan sebenarnya itu adalah pilihan lo gitu loh. Kayak lo mau milih untuk belajar atau lo mau milih buat mau menang, mau menang. Ya, itu penting banget sih. Kadang masih ada sih yang kayak egois. Mungkin jujur gue kayak dulu awal-awal nikah gue pengennya kadang kayak lo salah, gue benar gitu. Jadi kayak lebih mementingkan gue tuh benar, yang salah tuh lo kayak gitu loh. Jujur gue tuh masih kayak gitu dulu awal-awal nikah. Cuma makin kesini dan cerita-cerita juga ke Prita kayak yang penting tuh kayak nge-save kayak file dong. Kayak save our relationship gitu loh. Kayak kita nih suami dan istri adalah satu gitu. Kayak ini adalah masalah gitu. Jadi kayak bagaimanapun lo berdua lawan masalah ini gitu loh. Bukan kayak masalah ini ada di antara lo dan suami lo terus akhirnya blaming each other dan ya udah nggak kelar sih kalau kayak gitu juga. Gue pernah baca buku, dia bilang gini, kayak bedanya lo berantem sama katakan di ring tinju atau di ring berantem gitu ya, dan lo berantem sama pasangan lo di dalam pernikahan, itu bedanya adalah ketika lo berantem di dalam pernikahan lo tuh nggak penting mau menang atau kalah. Kayak tujuan lo bukan untuk menang gitu. Kayak ketika tujuan lo
untuk menang itu tuh udah ego lo gitu, kayak udah Nah, egois. benar-benar. Dan mungkin kayak tanpa kita sadarin kayak yang lo tadi bilang gitu, kayak kita berantem intinya maunya kayak pokoknya gue mau proving I'm right Yes. and you're wrong Masih gitu gitu, kan. ya kadang masih kayak gitu. Iya kayak gitu. Ada. Dan kayak itu juga journey dalam pernikahan yang gue merasa kayak apa ya, kayak kunci penting gitu loh. Iya. Kayak selama ini gue nikah kayak oke, ternyata mau menang tuh kayak itu nggak penting gitu. Kayak bahkan ini ya, kayak gue merasa step kedewasaan kita bertambah ketika di dalam pernikahan tuh lo tuh udah bisa gitu ya kayak memilih ini, walaupun lo bener lo tetap diem demi saving the relationship gitu. Kayak gue tahu nih gue sebenarnya harusnya ngomong apa gitu, biar proving I'm right gitu kan. Iya, dan itu kayak I think it's power aja sih, kayak lo bisa memendam ego lo yang harusnya kayak gue bisa disuruh ngomong kayak gini, tapi kayak gue terlalu sayang sama lo jadi gue nggak mau kayak gitu, kayak gitu loh. Kan ada juga iya, karena kalau misalkan gue ngomong ini udah nih gue proving I'm right and you're wrong gitu, tapi setelah itu udah what happened iya gitu. sebenarnya Setelah itu apa yang lo kejar sih nggak ada kalau benefit yang lo nggak dapetin ada. juga sebenarnya kan. Jadi kayak ketika kayak menyadari oke, gue tahu gue bener tapi I'm choosing untuk diam aja gitu, karena kita lebih menghargai pernikahan ini, hubungan gue dan suami gue dan segala macam gitu sih. Yes. Jadi kayak mungkin poin lo bener banget sih, kayak sebelum menikah tuh juga penting untuk learn how to fight itu ya tadi. Cuma nggak kalah penting ya tadi yang poin-poin disebutin Prita tadi sih ya, yang kayak finansial gitu pastilah. Itu kayak bukan, gue nggak bermaksud bilang itu preparation lo standar ya, cuma kayak itu basicnya gitu sih, kayak basicnya tuh pasti ya finansial lah. Tadi yang hubungan kayak dengan itu pasti keluarga, banget harus diomongin gitu. hubungan dengan keluarga tadi yang lo bilang itu, kalau misalnya terjadi sesuatu antara kita dengan mertua atau suami dengan mertua kayak gimana, itu juga menurut kita basic lah ya, kayak yang harus diomongin gitu. Terus tadi satu lagi apa, visi misi ya. Nah visi misi juga ternyata itu yang pertama banget, alasan kalian menikah tuh apa, yang gitu tuh emang harus jelas fondasinya gitu lah ya. Oh sama itu sih, gue baru kepikiran aja sih, ngomongin soal anak kali ya. Itu juga penting sih. Iya. Maaf ya nih tiba-tiba kayak gue ngangkat kan? lo atau ngomong apa gitu, cuma baru kepikiran aja kayak gara-gara kita ngomong mengarungi, terus kayak nggak tahu kenapa di otak gue tiba-tiba muncul anak aja gitu kan. Penting juga sih ngomongin soal anak, karena nggak semua orang mau punya anak. Dan kita kayak ya udah gitu emang pilihan masing-masing gitu ya. Itu penting sih, dan apalagi ketika anak lo nih nanti cara parenting lo tuh mau kayak gimana, itu juga penting. Kayak pendidikan anak lo, misalkan yang satu pengennya harus sekolah internasional, terus satu maunya negeri aja, Inggris, yang satu maunya negeri aja biar kayak pergaulannya luas apa segala macam gitu tuh, kayak itu penting. Yes, parenting ya, parenting juga penting. Dan yang tadi lo bilang kayak mau punya anak atau enggak, tapi kalau sampai kita ternyata nggak punya anak gimana ya? Tidak dikaruniai gitu istilahnya, amit-amit ya, itu kayak gimana, itu juga gue pas lo pernah sempat mention itu sekelibat gitu, itu gue kayak gimana ya kalau misalnya amit-amit tidak dikaruniai anak itu seperti apa, itu juga harus diomongin sih. Jadi kayak the worst case dalam pernikahan tuh harus diomongin sih benar-benar. Iya, yang we wish. Karena kayak pas kita mau menikah itu pasti kayak berbunga-bunga banget, ya kan? Kayak aduh nggak sabar, ya. Ketemu tiap hari. Nanti kalau habis ngedate nggak perlu pisah, pulang ke rumah yang sama. Bener banget. Itu dulu gitu banget sih. Iya, apalagi rumah gue mami kan jauh-jauh ya, ujung-ujung, jadi kayaknya aduh beban banget gitu kalau mau itu. Cuma emang it's more than that. Ternyata kayak, dan balik lagi ke topik awal kita tadi, before you plan your marriage. Salah kebalik. Before you plan your wedding, plan your marriage. Gitu. Sorry ya guys, kayak paham kan maksud kita tadi dari ngomong apa ya? Jadi kayak apa namanya, setelah kan kita dulu kayak berbunga-bunga terus ngomongin pernikahan nanti mau di mana, kayak apa segala macam gitu. Tapi ternyata yang penting itu adalah ketika udah nih acara lo udah kelar, lo balik di situ tuh, lo balik ke rumah nih, ketika lo berdua mungkin lo udah melewati honeymoon phase lo. Betul. Terus ya udah kayak itu udah tinggal yang ada di diri lo dan yang ada di diri suami lo gitu, atau pasangan kalian gitu. Ya udah kayak yang menentukan itu kan menjadi pernikahan bahagia atau enggak ya kalian berdua. Betul. Mau kayak pas lagi berantemnya nih mau menjadi sebuah pelajaran atau sebuah sesuatu yang makin bikin lo benci satu sama lain, itu adalah pilihan kita gitu. Benar sih. Ya udah kayak itu tinggal kita berdua aja.
Nah, Ya. iya sih. Aduh, jadi ini panjang banget ya sebenarnya kita udah Jadi udah ngebahas. berapa menit nih? Kayak kita nggak ada. Ya nggak apa-apa. Nanti gampang lah. Semoga teman-teman juga nggak bosan ya dengerin kita. Jadi ya emang gitu lah. Mungkin kalau gue summary kali ya buat teman-teman nih, Cong. Jadi emang yang pertama itu adalah basicnya tadi ya, basic-basicnya tadi itu ya, finansial, punya visi misi gitu kan, hubungan dengan keluarga gimana, terus tadi ternyata kayak masalah punya anak gimana, parentingnya gimana, dan yang kayak we wish we knew about this earlier tuh adalah kalau gue tadi juga kepikirannya learn how to fight. Dari Prita juga apa kayak Adjusting. iya tahu kalau misalnya setting tuh nggak cukup gitu, harus ada yang namanya ada actionnya, yaitu adjusting itu tadi gitu sih. Mungkin kayak masih banyak sih mungkin ya yang apa ya, Dan mungkin ini kayak ini. apapun yang mau kalian omongin, ya mungkin nggak dipukul sama rata gitu. Iya, kayak mungkin nggak ada semuanya yang kita omongin ini juga apa ya, berlaku gitu. Kayak ini sebenarnya bisa ya kalian tambahin aja gitu. Kalau mungkin menurut kalian ada nih di dalam hidup kalian nih apa sih yang penting gitu diomongin. Gitu misalkan kayak ada yang pengen banget nih abis nikah lanjutin S2, ya itu harus dan di luar negeri katakan gitu, itu harus diomongin. Ya benar itu juga sih. Atau kayak yang gitu. satu maunya quit dari kerjaan kantoran tapi pengen bikin bisnis apa segala macam, itu juga harus diomongin. Ya terus tiba-tiba juga pengen mungkin kayak aku nanti setelah punya anak aku mau full time jadi ibu, itu juga diomongin. Ya jadi banyak sih sebenarnya, cuma emang ini kita basicnya aja tadi yang emang kita mention, dan yang baru kepikiran aja gitu kan kalau misalnya kita pengennya ngomongin apa sih gitu. Ada poin penting lagi apa lagi. Jadi yang gue baru ingat, sorry. Jadi kayak nih dalam mendiskusikan hal-hal kayak gini, kayak proposal keluarga ini, itu sebenarnya bukan menyamakan satu sama lain ya. Jadi kayak kita tuh membicarakan ini tuh bukan untuk biar gue dan lo sama. Oh shit. Gitu, tapi kayak oke, gue A dan lo B. Oke, kita saling tahu dan gimana nih titik temu kita ada di mana gitu. Karena kalau misalkan kita memaksakan kayak untuk kita harus sama, susah sih. gitu loh. Kayak pasti udah nikah pun ada Tuh kan gak salah kalau cerita sama Prita tuh susah deh. Gue tuh kadang suka ya itu kayak gue tuh cerita sama Prita tuh ngerasa selalu dapet insight yang kayak tadi ini gue baru tahu juga nih kayak gue baru ingat. Iya bener sih, kayak bukan menyamakan persepsi atau kita harus sama. Menyamakan persepsi bener enggak juga sih, mungkin nggak menyamakan kita harus sama, lebih yang bener banget sih. Jadi kayak mendiskusikan ini tuh poinnya bukan kayak biar gue dan lo sama, biar gue dan lo sama-sama A gitu, nggak gitu, tapi kayak tahu kalau kita berbeda dan titik tengahnya ada di mana. Wow, ya benar ya. Tadi percuma kalau misalnya tadi semua udah diomongin tapi ternyata tetap maksa nih biar sama, nggak akan bukan baik-baik aja gitu, malah berantem mulu. Iya benar sih. Oh shit. Yes. Wah, thanks banget nih Cong. Gue juga jadi langsung dapat nih di hari ini juga nih lagi bikin podcast nih, gue juga langsung dapat sih bareng. Oh, satu lagi ya. Nih janji terakhir ya. Oke. Apa nih menarik nih kayaknya nih. Jadi kayak sesuai dengan topik kita tadi. Pokoknya yang penting adalah ketika otak kita persiapan wedding kita nih, venue dan segala macam udah mengalahkan tentang persiapan marriage kita, ingat aja kayak ini tuh jangan sampai kita termakan euforia sesaat gitu loh. Kayak ingat aja. Oh yang tadi lo mention ya, kenapa kayak terpengaruh Instagram pengennya gini-gini gitu yang lihat orang-orang gitu ya. Kayak karena after the wedding memang ya udah itu memang akan menjadi kenangan. Kayak itu memori juga gitu. Nggak kalah pentingnya sebenarnya. Iya, nggak kalah pentingnya, tapi ketika itu tuh hanya 1 hari gitu, kayak itu hanya 1 hari selesai dan ini tuh kayak ini akan panjang gitu. sampai seumur hidup ya, kita kan berharapnya seumur hidup betul. Gitu. Jadi kayak ya jangan termakan dengan euforia sesaat, euforia sehari ini sama orang-orangnya, plus orang-orang di Instagram. Kita paham kayak aduh pengen kayak gini, aduh dressnya bagus, fotonya bagus, pengen foto kayak gini gitu kan, pengen captionnya kayak nunjukin kalau WO-nya siapa, dari siapa dressnya, dari orang terkenal gitu. Nggak salah, maksud gue itu nggak salah, cuma tapi mungkin karena kayak sosmed kita banyak banget yang kayak gitu kan, kayak template-nya adalah seperti itu. Kayak ketika kita nggak menggunakan template itu, kok kayaknya gue gitu sih. Dulu gue sama Prita sih, makanya gue akhirnya kayak jadi bisa legowo, nerima banget. Akhirnya gue di KUA dengan pakai baju yang ya udah seadanya, itu gue jadi lebih. Karena kayak tiap orang pasti punya cerita masing-masing, punya journey masing-masing gitu kan. Jadi jangan sampai ketika kita nggak masuk ke template itu, kita jadi merasa nggak kok gue untuk nikah, gimana ya, lebih kayak nggak fokus untuk
Iya. akad Jadi sakral kayak gitu ya. iya, nggak sih? jadi kayak fokus lo tuh malah untuk nge-impress Image. orang-orang Yes. gitu loh. Yes. Kayak padahal tuh orang-orang nggak peduli, kayak Iya, mau benar. nikah lo kayak gimana Iya. nggak peduli. Apalagi sampai ini ya minjem duit. Oh, Aduh, no. kalau bisa jangan. Sampai nunjuk dia. Iya Nggak, sih, maksud aduh. gue kayak kan banyak orang kayak gitu Iya, kan, yang kayak iya, demi iya. image, demi apa Iya. segala macam sampai minjem Iya itu juga sih duit. teman-teman, penting sih. Kayak ya udah, kayak intinya adalah menikah. Ya udah. Ibadah gitu loh, Ibadah, sisanya gimana caranya, gimana acaranya segala macam, ya udah kita punya cerita dan journey masing-masing aja. Bener. Yang emang unik gitu kan, jadi Yes, kayak yang unik. Kayak Kayak Ama emang itu pasti jalannya. akan seumur hidup tuh akan teringat kan kayak Iya, di parah. KUA waktu Di itu. KUA. Dan Oh, ternyata Ada sumpah covid kayak iya gila bawain ya udahlah, bunga, bismillah. bawain bunga waktu itu ada sama tante Ayu, thanks banget loh. Dan ternyata kayak setelah itu pun udah kan kayak yang sekarang lo fokus adalah journey Iya. pernikahan lo kan. Iya benar-benar. Iya kayak waktu itu gue bilang udah ini tuh kayak lo Iya. setelah acara ini udah selesai. Iya benar sih. Ini bakal panjang banget sih kalau misalnya Iya. kita bahas yang lainnya kan. Jadi Mm-mm. kita mungkin bisa lanjut di kita Next episode next episode gitu. Terus ngomongin apa ya? teman-teman mungkin bisa kasih ide kalau misalnya Boleh. teman-teman punya ide lainnya sama apa tadi yang lo bilang, kalau teman-teman punya hal Oh iya ini ya. yang didiskusikan sebelum nikah tuh teman-teman Oh, kayak iya. waktu itu Nanti aku kita pernah-" boleh kalian kayak Iya. komen di asik gitu nggak banget. ada sih di sini, nggak ada, nanti gue nggak bisa Kita- editnya. Jadi teman-teman boleh komen di YouTube kita YouTube atau kita, atau di lagi DM. Instagram. Ngasih DM juga boleh, kasih tau kita kayak oh waktu itu gue preparationnya pernah ngomongin ini nih sama suami gue gitu-gitu, terus kita jadi kayak oh Jadi iya kita bisa bener. discuss. Mm. Mungkin bisa jadi ide juga ya buat teman-teman yang lain. Iya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Thank you. celotehan kita nih, hampir nggak tahu nih Pampin, mungkin kayak hampir sejam ya, semoga nggak sejam juga ya. Semoga bermanfaat banget nih Amin, apa amin, kita, amin. apa bahas Share. di episode pertama kali ini. Semoga teman-teman juga mendengarkannya kayak bermanfaat gitu kan. Oh nih seru banget podcastnya, gue mau subscribe. Jadi yang ya. mau nikah, Oh iya mau nikah. Jadi yang mau nikah, Iya. jadi kepikiran gitu kan kayak Iya. oh ya udah jangan ngomongin weddingnya Iya, aja gitu. benar, Tapi the gitu. marriage kalian harus rancang juga. Yes, rancang bener tuh. Oke. Oke. Jadi sekian dari kita nih, dari gue Ama dan Prita Rita di di CTRL. CTRL episode pertama kali ini. Mungkin kita sampai bertemu di episode kedua. Oke. Yes. Dah.